Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singgasana raja. Ars itu maknanya apa sih? Singgasana raja. Bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang kemudian diterjemahkan oleh orang saleh bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Tentang ayat ini ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak memaknai istiwa. Maknanya istiwa apa? Ya kita tahu maknanya. Maksudnya Allah yang tahu. Yang pasti Allah tidak sama dengan makhluknya. Jangan dikatakan Allah duduk di arsy. Pokoknya mana itu ya kita tahu secara bahasa Arab ya mananya begitu. Akan tetapi maksudnya apa? Allah yang tahu. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka makna istiwa ini kita serahkan kepada Allah. Itu ulama dulu selamat. Pendapat ulama yang kedua mengatakan istiwa itu ditakwili. Salah satu makna istiwa di dalam bahasa Arab juga adalah menguasai, mengatur. Maka dikatakan Allah menguasai arsy, Allah mengatur arsy. Makna istiwa dimaknai dengan kalimat yang cocok sesuai dengan keagungan Allah. Wes, dua pendapat itu. Nggak ada yang mengatakan Allah itu tinggal di arsy. Ini sekarang nyebar itu, Pak. Dulu ada seorang laki-laki tanya sama Imam Malik. Wah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ya Imam, ma makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Makna istiwa kita tahu semua. Wal kaifiyah majhul. Tapi bagaimana istiwa itu tidak ada yang tahu. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Wasu'al an hadil masalah, dan pertanyaan tentang masalah ini bid'ah. Usir orang itu, usir orang itu. Ya nggak usah dutak-atik, bab itu sudah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu kita imani, maknanya kita serahkan kepada Allah. Selesai. Jangan dikatakan Allah di atas. Tapi kan kita berdoa kan tangannya ke atas, kan? Berarti Allah itu di langit. Kalau Allah tuh bawah, kita begini. Nah, kalau di samping kan saya sudah bilang langit itu kiblatnya doa. Bapak kalau doa boleh ngangkat kepala ke langit gitu, boleh. Kiblatnya doa langit. Maka kalau orang berdoa ngadep ke tangannya ke langit. Boleh ngangkat kepalanya ke langit, boleh ya Rob, boleh. Nabi berkali-kali berdoa mengangkat matanya ke langit. Terus kelilipan. Terus ada doa tuh yang begini, begini, itu bagaimana? Lawang sing konong beributaken. Ada ulama mengatakan kalau doanya itu minta dijauhkan dari bala begini. Ada ingat kalau ada kiai atau baca Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana Rabbana wal, tangannya begini, nggak apa-apa. Ada lagi yang mengatakan kalau balaknya itu belum turun begini. Kalau balaknya sudah turun, Allahumma warfa' annal wabah, ya Allah angkat wabah dari tengah kami, begini kan udah turun. Kalau belum turun begini, boleh repet amat dibulak-balik, itu terserah keyakinan masing-masing. Yang penting aja ngepalem kon Rabbana la Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Nabi tidak pernah doa mengangkat tangan. Masya Allah, 100 hadis mengatakan Nabi berdoa mengangkat tangan. 1 hadis Nabi dikatakan Nabi berdoa tidak mengangkat tangan. Kira-kira 100 lawan 1 menang mana? Itu 1 hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik juga meriwayatkan Nabi berdoa ngangkat tangan. Nah kita merap ngangkat tangan, oh los, ngangkat gini, apa gini. Yang bagus di depan dada gini.
menunjukkan tawadu. Kalau gini tadi, ya boleh. Ini, ya gini lebih baik. Kalau bapak dibagi beras, nerimanya begini. Banyakan mah begini. Banyakan begini. Lah ikut juga roh. Bisa kasih contoh yang masuk akal aja. Kalau begini tuh atau al-rabbaniyah ka'atal hissiyah. Pemberian secara batin, pemberian Allah itu sama dengan pemberian zahir, kayak begitu. Ini beras enggak ngawur, oleh segini doang. Begini, seliter. Ada yang doanya taruh di bawah gini tadi. Lemes. Ada yang begini. Kalau ngangkat tangan sampai begini cuma 2 riwayat. Satu ketika habis wudu. Bapak kalau doa habis wudu hadap kiblat. Nabi ngangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ngada wahdahu la syarika lahu abduka wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni minal salihin wa adzukuruka dzikran katsira wa sabbihuka bukratan wa asila. Ngadep kiblat. Yang kedua, doa istisqa. Minta hujan ketika Nabi SAW itu ngangkat tangan, kelihatan ketiaknya, selebihnya enggak. Aduh, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi malaikat kelek kok kelek. Ya. Doa itu kan kalau tawadu, kita itu minta sama Allah. Tawadu, doa itu permintaan dari yang rendah kepada yang maha tinggi. Ya tawadulah. Ini lebih dekat dengan tawadu. Ya Allah, ngomongnya yang melas. Ya, itu makna Ar-Rahman 'alal arsy. Tapi jangan pernah katakan Allah berada di arsy. Yang saya katakan gampang saja. Pertanyaannya, yang menciptakan arsy siapa? Allah. Sebelum arsy itu ada, Allah tinggal di mana? Mana dulu adanya Allah dulu apa arsy dulu? Allah dulu. Yang sebelum Allah bikin arsy, Allah ngontrak di mana? Katanya arsy tempat tinggalnya Allah. Iya ya, lah iya memang bukan. Loh katanya amal ibadah itu diangkat di langit, itu menggambarkan kemuliaan, Pak. Kemudian mereka ada orang mengambil dalil dari hadis Gulam, hadis Ra'il Ghanam, pengembala kambing. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya ini punya budak saya itu angon wedhus mengembala kambing. Ya Rasulullah, kalau dia beriman kepada Allah, saya bebaskan budak saya ini dari perbudakan. Ditanya oleh Nabi, ya Gulam, aina Allah? Wahai Gulam, Allah di mana? Dia nunjuk ke atas. Kata Nabi, mukmin, dia beriman. Oh, itu kan hadisnya jelas, sahih, nunjuknya ke atas, Allah itu di langit. Si remang ngacak-ngacak dewek guru saya. Baca hadis yang benar. Kata Nabi, kata sahabatnya, ya Rasulullah, saya punya budak saya itu mengembala kambing. Kalau dia beriman ya Rasulullah, ketika dia mengatakan aina Allah, dia menunjuk ke atas, dia kan percaya bahwa Allah itu ada, walaupun yang dia lakukan itu salah, tapi dia percaya Allah itu ada, cukup beriman dia. Dia percaya Allah itu ada. Ya, hati-hati itu, Pak. Iblis itu datang biasanya dari arah begitu. Lagi sholat, Allah terdepan, cahaya apa kalau digambar-gambarkan kayak begitu? Kullu ma khatara fi balik wallahu ala khilafi dzalik. Apa yang tergambar di hati kita tentang Allah tidak sama dengan makhluk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.